Is he asleep? No, no. I'm pretty sure he's dead. I am Iron Man. Akhirnya, maraton MCU Infinity Saga menemui puncaknya. Kini kita sampai di film terakhir sebelum nanti kita akan melanjutkan ke proyek film fase keempat yang dimulai dengan Black Widow. Film yang durasinya cukup panjang ini juga menyimpan begitu banyak detail dan cerita yang menarik untuk kita bahas. Siapkan otak kalian, karena kontennya akan cukup panjang. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng, wahai nenek moyang. Cerita dimulai dengan Clint Barton yang tinggal di rumah dengan keluarganya, berusaha untuk memulihkan traumanya dan melatih putrinya dalam berpanah. Tiba-tiba keluarganya lenyap dalam debu akibat snap Thanos. Kemudian kita melihat Tony Stark dan Nebula yang terdampar di luar angkasa setelah peristiwa di planet Titan. Mereka berdua berjuang untuk bertahan hidup, terbatas oleh persediaan oksigen yang semakin menipis. Stark mencoba mengirim pesan kepada Pepper Potts dan bersiap untuk menghadapi kenyataan bahwa hidupnya akan berakhir. Sementara itu di bumi, Avengers yang tersisa merasa terpukul oleh kekalahan mereka melawan Thanos dan kerugian besar yang mereka alami. Mereka mencoba melacak Thanos namun tidak berhasil. Stark yang akhirnya diselamatkan oleh Captain Marvel berbicara tentang penyesalannya dan kegagalannya dalam menghentikan Thanos. Keputusannya terlihat jelas. Setelahnya, mereka bersatu kembali dengan Nebula yang membawa informasi tentang rencana ayahnya Thanos setelah ia berhasil menyelesaikan misinya dan pensiun di taman. Rocket Raccoon berhasil melacak keberadaannya setelah menemukan bahwa Thanos tampaknya telah menggunakan Infinity Stone sekali lagi. Akhirnya para Avenger pun berangkat menggunakan Benatar menuju lokasi Thanos. Setibanya di sana, Captain Marvel menyusuri planet tersebut untuk mengetahui apakah Thanos tinggal seorang diri tanpa adanya pertahanan militer. Tidak lama kemudian, Thanos yang sedang memasak di pondoknya dikejutkan dengan kedatangan Captain Marvel yang menyerangnya, dibantu oleh Rhodey dan Banner. Dengan sigap, Thor menggunakan Stormbreaker untuk memotong lengan Thanos. Namun, mereka terkejut karena tidak ada batu di Infinity Gauntlet tersebut, baik batu besar maupun batu kecil, ataupun batu kali, tidak ada. Thanos kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan seluruh Infinity Stones yang ada, sehingga tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Nebula meyakinkan rekan-rekannya bahwa Thanos bukanlah seorang pembohong, dan dengan kekesalan Thor menyerang kepalanya dengan memisahkan kepala dari lehernya. Akhirnya Thanos koit. Tampaknya apa yang dilakukan Thanos adalah membayar dosanya di akhir film Avengers Infinity War, di mana Thanos memperingatkannya untuk menyerang kepalanya. Diakui, statusnya yang sangat berbeda 5 tahun kemudian. Dengan bantuan Scott Lang, seekor tikus secara tidak sengaja mengaktifkan Quantum Tunnel di dalam van milik Louis. Perangkat itu berhasil menarik Scott keluar dari alam kuantum, dan keesokan harinya Scott bangun di San Francisco yang sekarang sangat berbeda. Mengejutkan mengetahui bahwa 5 tahun telah berlalu. Dia menjelajahi kota yang telah berubah dan menemukan tugu peringatan yang mencantumkan nama-nama korban Snap. Setelah panik mencari nama putrinya Casey, dia menemukan namanya sendiri dan menggenggam foto-foto keluarganya. Sesampainya di rumah, dia merangkul putrinya yang telah tumbuh menjadi remaja. Di tempat lain, di fasilitas Avenger yang baru di New York, Natasha Romanoff yang sekarang menjadi pemimpin Avengers mengadakan pertemuan dengan Nebula, Okoye, Carol Danvers, Rocket Raccoon, dan Rhodey. Mereka saling bertukar informasi tentang keadaan dunia setelah Snap. Rhodey melaporkan bahwa Clint Barton kembali menjadi seorang vigilant dan menemukan beberapa jasad di Meksiko. Beberapa waktu kemudian, Rogers, Romanoff, dan Lang datang untuk menghibur Stark dan mengetahui bahwa dia telah memiliki kehidupan baru bersama Pepper Potts dan putri mereka Morgan Stark. Scott Lang berusaha meyakinkan mereka untuk melakukan time heist atau mencuri waktu dan pergi ke masa lalu untuk mengumpulkan Infinity Stones guna mengembalikan yang telah hilang. Namun Stark menolak dengan keras. Takut jika mereka gagal, eksistensi mereka akan terhapus, terutama anaknya, Morgan Stark. Morgan Stark adalah putri dari Tony Stark yang telah membuatnya melupakan Avengers. Stark bersikeras bahwa dia telah selesai dengan Avengers.
Mereka kemudian menemui Bruce Banner yang kini telah berhasil menggabungkan dirinya menjadi Profesor Hulk dan meminta bantuan untuk menjalani time heist. Romanoff, Rogers, dan Lang merasa ragu karena ilmu fisika kuantum berada di luar pemahaman mereka. Namun pada akhirnya Hulk setuju untuk membantu mereka dalam mencoba perjalanan waktu. Kembali ke Stark yang tanpa sengaja melihat foto Peter Parker bersama dirinya. Hal ini membangkitkan motivasinya untuk mempelajari teori perjalanan waktu. Dengan bantuan Friday, Tony menemukan formula yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan waktu. Akhirnya, Pepper Potts memberikan restu kepada Stark untuk melanjutkan rencananya membantu Avengers mengembalikan separuh populasi yang hilang. Sementara itu, di fasilitas Avengers yang baru, Banner, Lang, Rogers, dan Romanoff melakukan eksperimen perjalanan waktu. Eksperimen tersebut dimulai dengan Lang yang menjadi subjek uji coba untuk melakukan time travel selama 10 detik. Namun mereka mengalami kesulitan dan Lang kembali dengan usia yang berbeda-beda. Beruntung kekacauan tersebut bisa diatasi dan Lang kembali ke wujud normalnya. Kemudian Rogers meninggalkan ruangan untuk merenungkan langkah selanjutnya hingga sebuah mobil melaju kencang menghampirinya. Mobil tersebut adalah milik Tony Stark yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dan membantu Avengers. Stark juga menyempurnakan perangkat GPS penjelajah waktu buatannya dan mengembalikan shield milik Kapten Amerika. Setelah itu, Nebula dan Rocket tiba menggunakan Benatar, sementara Rudy menggunakan armor War Machine. Oh God. Banner dan Rocket berniat meminta bantuan Thor di Tonsberg, Norwegia atau New Asgard, lokasi di mana para Asgardian yang tersisa menghabiskan waktu dan sisa hidupnya. Mereka bertemu dengan Valkyrie yang memberitahu mereka bahwa Thor sekarang menjalani hidupnya dengan berdiam diri, mabuk-mabukan, bermain Fortnite, dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Tubuh Thor terlihat buncit dan ia tampak stres setelah gagal menghentikan Thanos. Banner pun mencoba membujuk Thor untuk membatalkan snap Thanos yang awalnya tidak lagi peduli. Akhirnya Thor setuju setelah dibujuk oleh Rocket bahwa di pesawat ada bir. Di tempat lain di Tokyo, Clint Barton kembali menjalankan misinya sebagai vigilant dengan mengkoitkan segerombolan Yakuza dan pemimpin mereka Akihiko. Romanoff menyaksikan aksinya dan akhirnya mendekati Barton, membujuknya untuk kembali ke Avengers, mengatasi rasa nyeri dan mengembalikan semua keluarganya yang telah hilang. Sementara itu, di fasilitas Avengers yang baru, Stark dan kawan-kawan akhirnya memulai eksperimen perjalanan waktu setelah membangun Quantum Tunnel dan Quantum Suit yang akan mereka gunakan. Rhodey menyarankan untuk kembali ke masa lalu dan mengkoitkan Thanos saat ia masih bayi. First of all, that's horrible. It's Thanos. Namun Banner menjelaskan bahwa mengubah peristiwa di masa lalu tidak akan mengubah masa sekarang, tetapi malah akan menciptakan garis realitas alternatif. The future's a bunch of bullshit. Kali ini, Barton menjadi sukarelawan untuk menjalankan percobaan. Ia bertemu dengan istri dan anaknya di masa lalu yang belum sempat ia lakukan. Barton kembali ke zaman sekarang di fasilitas Avengers. Mereka pun melanjutkan persiapan untuk perjalanan waktu, yaitu menentukan lokasi masing-masing Infinity Stone di masa lalu. Is he asleep? No. I'm pretty sure he's dead. Tantangannya adalah mereka hanya memiliki persediaan partikel kuantum yang terbatas untuk digunakan dan tidak ada cara lain untuk membuatnya kembali karena PIM partikel saat ini telah lenyap. Masing-masing hanya memiliki PIM partikel untuk perjalanan pulang pergi. Para Avengers pun memulai misi mereka untuk menemukan keenam Infinity Stone yang tersebar di berbagai titik dalam ruang waktu. Mereka mulai dari Aether, juga dikenal sebagai Reality Stone, di mana Thor menjelaskan bahwa Jane Foster, mantan kekasihnya, pernah dirasuki oleh Aether dan mereka pergi ke Asgard untuk mencari batu tersebut. Selanjutnya Power Stone yang pernah dicuri oleh Peter Quill. Mereka mencarinya di Nowhere. Soul Stone yang diceritakan oleh Nebula bahwa Thanos mendapatkannya dengan mengorbankan nyawa Gamora menjadi tujuan mereka selanjutnya. Time Stone dan Space Stone dapat ditemukan saat invasi Chitauri di New York pada tahun 2012. Avengers dibagi menjadi 3 tim terpisah. Thor dan Rocket Raccoon menuju Asgard pada tahun 2013, Nebula dan War Machine menuju Morak di tahun 2014, sementara Natasha Romanoff dan Clint Barton menuju Vormir pada tahun yang sama. Di saat yang bersamaan, Tony Stark, Steve Rogers, dan Bruce Banner pergi ke New York pada tahun 2012. Banner mencari Time Stone di Sanctum Sanctorum bersama Ancient One.
Banner berbicara dengan Ancient One dan meyakinkannya bahwa tidak akan ada kerusakan pada realitas jika mereka mengembalikan Time Stone pada waktunya. Ancient One setuju dan memberikan Time Stone kepada Banner. Di Asgard pada tahun 2013, Thor dan Rocket berusaha mendapatkan Reality Stone, sementara di tempat lain, Clint dan Natasha Romanoff membantu Rudy dan Nebula mendapatkan Power Stone di Morak pada tahun 2014. Namun, ketika Thor berhadapan dengan kenangan tentang ibunya, dia kesulitan menjalankan tugasnya. Thor kemudian memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Rocket Raccoon berusaha mencari Reality Stone yang ada di tubuh Jane Foster dan berhasil mendapatkannya meskipun seisi Asgard mengejar mereka. Di saat yang sama, di New York pada tahun 2012, Tony Stark dan Scott Lang berusaha mendapatkan Mind Stone dan Space Stone. Scott Lang berhasil menyusup ke dalam Tesseract dan mengambil Space Stone, tetapi mereka kehilangan Space Stone karena Hulk 2012 yang datang mendobrak pintu dan menabrak Tony Stark. Kejadian di masa lalu terus berlanjut, membuat kebingungan di antara para Avengers. Loki berhasil mencuri Tesseract dan dibawa kabur, sementara Steve Rogers berhasil mendapatkan Mind Stone dari Sitwell dengan mudah setelah menyamar sebagai bagian dari Hydra. Rogers 2012 terkejut dan berhadapan dengan kembarannya yang dianggap sebagai Loki yang menyamar. Pertempuran sengit pun meletus antara kedua Kapten Amerika ini. Namun Steve Rogers akhirnya berhasil melumpuhkan Rogers 2012 dengan menggunakan Mind Stone setelah membujuknya. Di Morak, Nebula dari timeline utama bersama Rudy berhasil merebut Power Stone dari Peter Quill dan kembali ke masa depan. Namun, masalahnya muncul saat Nebula 2023 tidak dapat kembali karena ingatannya terhubung dengan Nebula 2014 dan Thanos menculik Nebula yang asli yang tahun 2023. Di saat yang sama, Tony Stark dan Steve Rogers pergi ke masa lalu. Stark pergi ke tahun 1970 dan bertemu dengan ayahnya, Howard Stark, sementara Rogers mengambil Pym Particle dan melihat Peggy Carter. Setelah mengumpulkan semua Infinity Stone, Avengers kembali ke tahun 2023. Namun kesedihan menyelimuti mereka karena Romanoff telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan Soul Stone. Mereka memulai proses penyatuan ke-6 Infinity Stone dalam nanotech buatan Tony Stark. Awalnya Thor mengajukan diri dengan klaim sebagai Avengers terkuat, namun usulnya ditolak. Kemudian Hulk mengajukan diri karena sudah takdirnya untuk menggunakannya, terutama karena ia telah akrab dengan radiasi gamma. Di ruangan lain, Nebula 2014 sibuk mencoba membuka portal kuantum yang memungkinkan pesawat Thanos tahun 2014 masuk ke timeline utama. Bruce Banner akhirnya menggunakan Nano Gauntlet dan dengan susah payah, meskipun tangannya terbakar, ia berhasil melakukan jentikan yang nantinya dikenal sebagai The Blip dan berhasil mengembalikan separuh populasi yang hilang akibat tindakan Thanos 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Nebula 2014 berhasil memasuki fasilitas baru Avengers dan menyerang mereka dengan tembakan, menyebabkan fasilitas Avengers tersebut hancur. Avengers yang terpecah berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Barton menemukan Nanoblade dan berusaha untuk menyelamatkannya dari kejaran Outriders. Di lain tempat, Gamora 2014 berusaha untuk menggali informasi dari Nebula yang asli tentang hubungan mereka di masa depan. Akhirnya dia mengetahui bahwa dirinya dan Nebula bisa akur dan menjadi saudara kembali. Gamora 2014 berniat untuk membantu Avengers dan mengkoitkan Thanos serta menggagalkan rencananya. Dia membebaskan Nebula yang asli dan pada akhirnya Nebula 2014 tewas oleh tangan Nebula yang asli karena membelot. Kapten Amerika, Iron Man, dan Thor menghadapi Thanos yang duduk sendirian, berniat menghancurkan bumi karena merasa bahwa hanya menghilangkan separuh populasi tidaklah cukup. Meskipun mereka bergabung dan menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih terlihat kewalahan menghadapi kekuatan yang sangat kuat dimiliki oleh Titan yang agung, Thanos. Pertempuran tersebut hampir menewaskan Thor dengan menggunakan kekuatannya sendiri atau senjatanya sendiri. Namun upaya Thanos membunuh Thor malah digagalkan oleh reaksi Mjolnir yang tiba-tiba melayang dan menghantamnya. Ternyata Mjolnir dikendalikan atau dipegang oleh Kapten Amerika. Sayangnya Cap masih kesulitan menghadapi Thanos seorang diri sehingga akhirnya dia mengalami kerusakan oleh pedang ganda milik Thanos. Setelah itu Thanos mengejek Cap sambil memanggil Black Order, Outriders, Chitauri, dan pasukan sekutunya. Ketika harapan semakin menipis, Cap akhirnya bangkit dan tidak menyerah.
Keajaiban pun terjadi saat portal Sling Ring terbuka dan Sam Wilson menghubungi Steve Rogers. Mereka tiba bersama para Avengers yang kembali, termasuk Black Panther, Falcon, Doctor Strange, Wong, Shuri, Scarlet Witch, Spider-Man, Drax, Star-Lord, Mantis, Winter Soldier, serta Pepper Potts yang menggunakan armor Iron Man 49 yang dikenal sebagai Reski. Mereka bergabung dengan Valkyrie, Korg, dan Mick. Sementara itu, Bruce Banner, Scott Lang, dan Ruby serta Rocket kembali dari bawah tanah, di mana Scott berubah menjadi Giant Man. Para pahlawan ini memimpin pasukan Master of the Mystic Arts, Dora Milaje, para tentara Wakanda, Revengers, dan Asgardians. Dikenal sebagai pertempuran bumi atau Battle of Korg, dan disinilah momen Avengers Assemble yang tak akan terlupakan. Pertempuran besar antara Avengers dan pasukan Thanos pun dimulai. Avengers berusaha menaklukkan satu persatu pasukan Thanos sambil menjauhkan Nano Blade dari jangkauan Thanos. Maksudnya Nano Gauntlet. Sementara Tony Stark melihat ke arah Doctor Strange yang mengingatkannya pada satu kesempatan terakhir yang dia lihat sebelum ketika menggunakan Time Stone dalam Avengers Infinity War. Tony pun akhirnya mencoba menghalangi Thanos yang bersiap untuk menjalankan aksi jahatnya. Ternyata Stark berhasil mencuri Infinity Stone dan memasangnya di dalam armor Iron Man Mark 85. Stark pun akhirnya mengorbankan nyawanya dengan menjentikkan jarinya. Sehingga seluruh pasukan Thanos termasuk Thanos sendiri berubah menjadi debu. Thanos menerima kekalahan dan juga menghilang menjadi debu. Butiran debu. Stark sendiri akhirnya menghempaskan napas terakhirnya disaksikan oleh Pepper Potts, Peter Parker, dan rekan-rekan Avengers lainnya. Upacara pemakaman Tony Stark pun dihadiri oleh seluruh Avengers, termasuk anak yang pernah membantu Stark di Iron Man ketiga, yaitu Harley, yang kini sudah beranjak remaja. Upacara ini juga dihadiri oleh Nick Fury, dan setelah upacara pemakaman tersebut, Steve Rogers yang mengemban tugas tersebut berpamitan dengan Sam dan Bucky. Namun, sayangnya Steve Rogers tidak kunjung kembali setelah memasuki mesin waktu. Setelah itu, Bucky melihat sosok Steve Rogers tua terduduk sendiri menghadap ke danau. Sam Wilson pun memahami, dan Steve Rogers tua memutuskan untuk memilih kehidupan yang disarankan oleh Stark sebelumnya, yaitu menjalani hidupnya bersama dengan Peggy Carter. Ya, kira-kira itu pembahasan film Avengers Endgame. Jika ada request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk memberikan semangat kepada saya dalam membuat konten. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam nenek moyang.